Jadi kalau sudah sadar dosa riba sebegitu dahsyatnya, ya, para pelaku riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya seperti orang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Para ulama berpendapat dua. Yang satu berpendapat bahwa para pelaku riba ini nanti meninggal ketika dibangkitkan dari kubur, ya, di hari kiamat, nanti kondisinya seperti itu. Dia seperti orang kena tekanan penyakit gila, ya. Kayak nggak bisa berdiri gitu. Tapi ulama yang lain berpendapat bahwa ketika hidup di dunia pun pelaku riba itu kondisi kehidupannya sudah seperti ini. Coba sekarang jenengan muhasabah diri. Selama jenengan menjadi pelaku riba, berapa tahun lah katakanlah. Misalnya kayak saya dulu, saya mantan pelaku riba 3 tahun. 3 tahun hidup saya itu udah ampun betul tuh. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, nafas aja itu loh, nafas itu nggak lega. Karena apa? Tiap hari itu udah ada sesek. Bangun tidur melek, yang pertama diingat apa? Utang. Bangun tidur melek, pertama yang diingat apa? Debt collector. Bangun tidur yang diingat pertama apa? Tagihan-tagihan. Nggak nyenyak, nggak enak, nggak nyaman. Bawaannya cemas, gundah, was-was, sedih, takut, apalagi tuh. Semua. Karena apa? Karena itulah konsekuensi pelaku dosa riba. Jadi harus bertaubat. Ya, makanya nanti ada 9 amalan, satu diantaranya itu adalah sholat taubat, gitu ya. Jadi harus sadar dulu, jenengan menjadi pelaku dosa besar harus bertaubat. Taubatnya gimana? Taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu seperti apa? Apakah sholat taubat saja? Tidak. Taubatan nasuha itu ada 3 rangkaian ya. Yang pertama, menyadari dulu bahwa jenengan sudah melakukan dosa besar. Dosa besarnya apa aja? Terserah. Ada yang dosa besarnya zina, nah double-double malah, udah riba lah, iya, zina pula. Ada udah riba, durhaka pula sama orang tua. Ada udah riba, durhaka pula sama suami. Ada udah riba, bohongin pula istrinya. Itu mesti ditaubati semua. Gitu ya. Ya, jadi taubatan nasuha itu ada 3 rangkaian. Yang pertama, sholat taubat. Menyadari dulu sudah melakukan menjadi pelaku dosa besar. Nah, kamu kemudian bertaubat dengan melakukan mandi taubat, sholat taubat. Mandi taubat, sholat taubat. Setelah itu gimana? Setelah mandi taubat, sholat taubat, jenengan lalu kemudian di atas sajadah istighfar, mohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah, ya. Minta ampun, sebutkan, ya Allah, ya Rabb, hamba sudah begitu zalim terhadap diri hamba. Hamba menjadi pelaku riba selama sekian tahun. Hamba telah melanggar apa yang telah Engkau larang. Ampuni hamba ya Rabb. Setelah itu kemudian berjanji, ya Allah ya Rabb, berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah menyentuh dosa besar tersebut lagi. Jadi menyadari, bertaubat, kemudian berjanji tidak akan melakukan lagi. Itu rangkaian taubatan nasuha. Ya. Setelah rangkaian itu jenengan lakukan dengan tulus ikhlas, dengan penuh keyakinan, dengan penuh sungguh-sungguh menyesal betul-betul, insya Allah nanti pelan-pelan hijab tadi tuh kebuka. Hijabnya yang melilit diri jenengan tadi kebuka. Baru nanti rahmatnya Allah pelan-pelan buka masuk ke dalam diri kita. Di situ nanti panjenengan akan melihat pelan-pelan terurai nanti masalah jenengan. Yang selama ini rumah tangganya berantakan, anaknya nakal, narkobaan misalnya. Terus kemudian di kerjaannya juga berantakan, hubungan dengan sesama juga berantakan, utangnya banyak di mana-mana, dikejar orang, dipermalukan, di debt collector. Nanti pelan-pelan terurai. Ya, terurai pelan-pelan. Asal jenengan mau melakukan tahapan-tahapannya itu dengan benar-benar. Tetapi jangan lupa, kuncinya kalau jenengan mau diperbaiki kualitas hidupnya sama Allah, jenengan harus perbaiki hubungan dengan Allah, yaitu dengan apa? Sholat wajib 5 waktu, jangan sampai bolong, apalagi jenengan tinggalin, ya, jangan sampai nggak tepat waktu, jangan molor-molor. Zuhur jam 12 misalnya, jenengan antar-antar aja, deket-deket aja azan asyar misalnya gitu, jangan. Kalau jenengan mau mengharapkan rahmatnya Allah, ridhanya Allah turun, perbaiki hubungan, dengar azan, udah langsung ambil air wudhu di atas sajadah. Itu kalau mau diperbaiki kualitas hidupnya sama Allah. Gitu ya. Kita kalau bingung, kita punya masalah terlalu banyak, masalahnya banyak banget Umi, saya bingung mau mulai dari mana. Mulailah dari memperbaiki sholat. Sholat jenengan bagus, insya Allah hidup jenengan bagus. Sholat jenengan bagus, di yaumil akhir nanti dihisap ke belakang-belakangnya itu bagus. Karena yang pertama dihisap itu sholat, gitu ya. Baik, itu tadi. Jadi jenengan muhasabah diri dulu. Kira-kira saya ini menjadi pelaku dosa riba apa enggak? Selama sekian tahun ternyata saya ini udah jadi pelaku riba itu 10 tahun. Dolim banget saya.
Hidup saya itu berantakan banget selama ini. Nggak ada keberkahan. Jenengan modali usahanya usaha halal, jualan baju, tapi dari modal riba. Berantakan, nggak berkah. Walaupun dapat keuntungan banyak, tetap aja ada aja jalannya habis. Tetap ada aja jalannya kurang. Karena apa? Nggak berkah. Sedikit kalau Allah berkahi, nikmat. Banyak kalau nggak Allah berkahi, Allah murkai, nggak akan menjadi keberkahan. Ingat, baginda Rasulullah pernah bersabda, ya, dalam satu riwayat ada seorang laki-laki berjalan dalam keadaan kusut masai. Dia berjalan dalam keadaan musyafir. Ingat, doa musyafir itu pasti dijabah. Ya, tetapi nih, dia berdoa dalam keadaan musyafir, dia menengadahkan tangan ke atas, ya, ini sebagai adab berdoa. Dia menyebut nama Robnya, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Itu juga ada berdoa. Tetapi ya, dia sudah memenuhi segala unsur ada berdoa dan dia dalam keadaan musyafir, tetapi hajatnya tidak dikabul. Sebab apa? Di dalam tubuhnya masih mengalir darah dari makanan riba. Di dalam tubuhnya masih mengalir minuman-minuman dari sumber haram, dari sumber haram. Di dalam badannya masih melekat pakaian-pakaian dari sumber haram. Ya, jadi makanan, minuman haram tadi itu bukan cuma babi, bukan cuma minuman keras, tapi makanan-makanan yang jenengan beli dari sumber-sumber yang tidak dibenarkan, sumber-sumber riba, sumber-sumber haram, itu menjadi penyebab doa terhalang. Jadi jenengan tuh jangan bingung kalau jenengan, saya sampai sekarang kok hajatnya nggak terkabul ya Umi. Padahal saya sudah sholawat 10 juta ribu kali, saya sudah sedekah 1 miliar setiap sehari, tapi kenapa nggak terkabul? Sebab di dalam tubuh jenengan itu masih mengalir darah dari makanan haram, minuman haram. Pakaian-pakaian yang jenengan gunakan, pakaian-pakaian dari sumber haram. Di antaranya yaitu riba. Jenengan habis minjol, jenengan beliin makanan McD, KFC, GFC, jenengan makan enak. KFC, McD halal makanannya, tapi jenengan pakainya dari duit haram, ya haram jatuhnya. Itu menjadi sebab doa terhalang, doa tidak dikabulkan, gitu ya. Jadi betul-betul di sini nanti saya meminta jenengan untuk taubat dari semua itu. Betul-betul taubatan nasuha, bukan kapok lombok. Habis tobat minjol lagi, habis tobat ngutang riba lagi. Jangan. Jadi kita betul-betul nanti pure, kita bertaubat, kita mengharap ridha Allah semata. Dengan ridha itulah Allah akan menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan kita, terutama hutang-hutang kita, gitu ya. Ya, oke, baik. Audio selanjutnya saya akan sebutkan amalannya apa saja. Nanti panjenengan compare dengan Mbak Lutfi akan kasih berupa tulisan format laporan 9 amalan. Tapi itu nanti setelah anggota terkumpul banyak, gitu ya. Kalau anggotanya masih sedikit, jenengan masing-masing simak dulu audio saya, jenengan pelajari, jenengan praktekkan, amalkan sebagai latihan sebelum riyadhahnya dimulai. Karena riyadhah akan dimulai setelah anggota full 40 dan saya akan tentukan harinya apa, gitu ya.